Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dimanapun berada yang dapat bergabung secara online, yang sangat kami hormati, kami muliakan. Pada kesempatan ini saya mengajak para pemirsa dimanapun berada, mari kita sambut bulan suci Ramadan tahun ini yang insya Allah akan masuk pada tanggal 2 April, hari Sabtu tanggal 2 April 2022. Ini menurut keputusan Muhammadiyah, dengan pendekatan hisab, pendekatan saintek digunakan oleh Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah telah memutuskan sejak Januari dan sudah disosialisasikan. Bagi para pemirsa yang berbeda, boleh, tidak, yang penting kita ciptakan iklim kehidupan yang nyaman, saling menghargai, walaupun pemerintah kita biasanya mengumumkan dari Departemen Agama sehari sebelum puasa, tapi Muhammadiyah telah menyebarkan ke seluruh tanah air, bahkan sampai ke luar negeri, ke PCIM di luar negeri. Nah, jadi itu keputusan Muhammadiyah yang diambil secara ilmiah. Nah, untuk menyambut bulan suci penuh barakah, penuh ampunan, penuh maghfirah, tentu kita mempersiapkan diri dengan baik, Untuk dapat mempersiapkan diri dengan baik, maka perlu kiranya kita mencermati kembali dasar ibadah puasa kita yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 183. Salah satu sumbernya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini diawali dengan ya mudada, namanya itu. Panggilan. Ya ayyuhallazina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Kalau orang yang tidak punya iman kepada Allah, maka tidak kena dengan panggilan ini. Yang kena adalah orang yang tersemat iman itu di dalam hatinya, di dalam kalbunya. Yang dihitop oleh Allah dalam ayat ini adalah langsung keyakinan kita, iman kita, bukan jabatan kita, bukan status sosial kita, bukan daerah kita, bukan keturunan kita, bukan suku kita, tapi keimanan kita. Ini memberi isyarat agar yang menjambut panggilan Allah itu, kewajiban dari Allah itu adalah keimanan kita. Nah, nanti saya terangkan sedikit. Lalu selanjutnya, kutiba alaikumussyam. Kata kutiba digunakan, tidak ujiba umpamanya. Kan wajib itu bahasa Arab, tapi menggunakan kata kutiba. Ini artinya apa? Puasa itu adalah satu kewajiban syar'i yang telah tercatat sejak dahulu kala. Bukan hanya kepada zaman Nabi kita, tapi juga Rasul-Rasul terdahulu. Sudah tercatat sebagai syariat yang harus diamalkan. Walaupun mungkin pelaksanaannya berbeda-beda. Gitu. Artinya jumlahnya dan lain-lain. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah kuwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Pertanyaannya, untuk apa puasa itu diwajibkan kepada kita? Sudah barang tentu bukan untuk kepentingan Allah, tapi untuk kepentingan diri kita sebagai hamba Allah.
untuk memuliakan diri kita sebagai hamba Allah. Jangan sampai menjadi hamba setan. Na'udzubillah min zalik. Lalu pertanyaan yang kedua, untuk apa ini ditetapkan? Ya, untuk kepentingan kita. Apa kepentingannya? Apa tujuannya? Nah, yang menetapkan tujuan puasa itu bukan Nabi, tapi Allah sendiri. La'allakum tattaqun. Kata tattaqun, ya, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa, itu harapan. Makanya ada kata la'alla. La'alla itu dalam perspektif bahasa itu harful taraji wa tawaqqu. Makanya biasa diartikan, dimaknakan mudah-mudahan, berarti harapan. Harapan Allah mewajibkan puasa itu kepada kita agar kita menjadi tattaqun. Menjadi orang yang bertakwa. Bertakwa yang bagaimana yang dimaksud dalam ayat ini? Kita lihat saja bentuknya. Apa bentuknya? Tattaqun itu bentuk fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu adalah ya kata kerja ya yang menunjukkan ya tadullu ala zamanil hal zamanil mustaqbal wa istimrar. Ya, aktivitas ketakwaan mulai sekarang yang akan datang dan terus menerus. Artinya ketakwaan yang menjadi target puasa yang ditetapkan oleh Allah adalah ketakwaan yang permanen, yang tidak mengenal batas waktu dan tempat. Nah ini. Nah oleh karena itu, mari kita sambut panggilan Allah yang sangat suci ini sudah barang tentu ya dengan dasar yang suci, dengan cara yang suci. Apa yang menyambut panggilan itu? Keimanan kita. Karena kita yakin beriman kepada Allah, maka kita beriman dan melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Iman sebagai ya kekuatan. Itulah sebabnya hadis Nabi kita menerangkan. Ya. Imam Muslim juga meriwayatkan, Imam Bukhari juga meriwayatkan. Ada 2, 3 malah teksnya, tapi prinsipnya sama. Yang satu menyatakan matannya man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufiralahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang berpuasa atas dasar iman, ya, ada yang memaknakan dan mengharap-harapkan pahala, maka dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga teksnya menyatakan mangkoma Ramadana. Siapa yang mendirikan Ramadan itu imanan wahtisaban, ya, dengan dasar iman, dengan panggilan iman, ya, dan mengharap-harapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, ini juga benar, baik. Tapi saya mau mengambil pemaknaan yang bisa menggugah, yang bisa merekonstruksi ya spirit kita ya untuk melaksanakan ibadah puasa tahun ini biar kita tidak bangkrut. Nah, jadi begitu. Nah, yang dimaksud di sini adalah saya tidak mengatakan mengharap-harapkan pahala, walaupun kita boleh mengharap. Saya berangkat dari teks ya hadis ini. Man shoma Ramadana, siapa yang puasa? Oke, puasa itu apa? Saya yakin ya para pemirsa dimanapun berada sudah paham. Puasa dalam arti menahan. Sudah barang tentu menahan ya baik secara tekstual maupun secara kontekstual. Menahan secara dimensional. Bukan sekedar menahan diri kita untuk tidak membatalkan puasa kita dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi juga menahan kita dari tidak malas dalam make up ya puasa kita dengan berbagai dimensi ibadah-ibadah yang lain. Baik ibadah spiritual, ibadah sosial, ya, dan lain-lain. Dalam makna yang luas. Nah, jadi begitu. Menahan diri, ya. Man shoma Ramadana imanan, atas dasar iman kepada Allah, ya, wahtisaban. Nah, saya memahami ihtisab itu bukan mengharap-harapkan, ya boleh orang ya memaknakan begitu, tapi saya tidak berhenti terhadap pemaknaan itu, tapi saya memahami dalam perspektif yang lain. Ihtisab itu artinya penuh pertimbangan, penuh perhitungan. Jadi kalau kita puasa atas dasar iman,
maka iman yang fungsional itu akan membimbing kita untuk cermat, penuh pertimbangan, penuh perhitungan di dalam menjalankan ibadah puasa. Agar perilaku tindakan kita, tindakan fisik, tindakan psikis kita, tindakan hati kita, tindakan pikiran kita itu ya tidak serampangan. Penuh segala antisipasi, penuh pertimbangan. Apakah pikiran saya, apakah perbuatan saya, apakah hati saya ini menodai puasa saya apa tidak? Atau sebaliknya, yang mendongkrak nilai-nilai puasa saya, menguatkan puasa kita apa tidak? Hanya harus penuh perhitungan, pertimbangan. Iman yang fungsional itu akan membimbing hati, pikiran, dan tindakan kita untuk selalu melaksanakan, mengamalkan yang terbaik di antara yang baik. Supaya kita mampu melaksanakan, ya mengambil ya kesempatan yang sinyalnya diberikan juga oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Bahwa pada bulan suci Ramadan ini putihat abu-abu jannah, dibuka pintu neraka, pintu surga. Siapa fa'ilnya? Siapa pelakunya? Bukan Allah. Allah memberikan peluang untuk membukanya. Siapa yang bisa membukanya? Yang bisa membukanya orang yang beriman, ya melaksanakan puasa itu atas dasar iman dan penuh pertimbangan, daya antisipasi, ya, memilih tindakan yang terbaik di antara yang baik untuk memake up ibadah puasanya, sehingga puasanya tidak bangkrut. Karena Allah juga, Nabi juga memberi isyarat kepada kita. Banyak orang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa illa atas walju, kecuali haus, lapar, dahaga. Nah, jangan sampai begitu. Ya. Jadi kita tutup pintu-pintu neraka. Nah, jadi kan tantai pintu surga. Ini kan bahasa isyarat itu sebenarnya dalam hadis itu. Ya, futihat abwabul jannah, dibuka pintu surga. Pembuka pintu surga itu adalah amal-amal yang baik. Ya, amalus saleh. Kaulang karima, semua perbuatan yang baik itu sebagai miftahul jannah, pembuka pintu surga. Semua amal kebaikan sekecil apapun kita satukan, ini akan menjadi kunci yang sangat kuat untuk membuka seolah-olah pintu surga itu terbuka. Jadi amal yang baik pembuka pintu surga, tetapi sebaliknya amal sayyi'ah pembuka pintu neraka, bukan lagi ya penutup tapi pembuka. Oleh karena itu pintu neraka itu kita tutup, ya, jangan sampai dalam arti sikap tindakan kita sekecil apapun akan menodai harkat martabat nilai dari puasa kita. Itu yang dimaksudkan. Nah, oleh karena itu kita siapkan secara psikis, hati ikhlas. Kita laksanakan puasa itu semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, kita fungsikan iman itu sebagai penata hati, pikiran, dan perbuatan kita. Ya. Lalu yang ketiga, ya, kita harus bersihkan ya pikiran kita ini dari hati-hati yang tidak baik, rasa benci, rasa dendam, buruk sangka. Ini kita kikis. Kita masuki bulan suci Ramadan ini dengan hati yang bersih. Ya. Dan kedua, konteks sosial yang bersih. Dengan siapapun kita baik. Dengan siapapun kita rukun. Nah, terus kita persiapkan juga ya fisik yang kuat. Kita pelihara kesehatan kita. Dan sekaligus nanti puasa itu juga akan membantu kita mendongkrak, memelihara kesehatan kita. Karena dalam puasa ini memang ada pengurasan. Pengurasan isi perut kita itu dikuras kekotoran-kotoran itu. Ya, insya Allah itu akan menjadi bersih. Seolah-olah semacam turun mesin, kan begitu. Ya, baik mesin ya jasmaninya maupun mesin spiritualnya. Ini kita mulai dongkrak di situ. Nah, saya pikir itu. Mari saudara-saudaraku dimanapun berada, kita sambut bulan suci Ramadan ini dengan hati yang bersih, ya fisik yang sehat, semangat yang tinggi, ya jauh dari semua sikap malas, sehingga kita bisa memake up ibadah puasa kita dengan berbagai rangkaian-rangkaian ibadah yang lain, baik itu ibadah wajib maupun ibadah sunat. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita,
ya dalam rangka kita menyambut bulan suci Ramadan tahun ini. Ya semoga kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan dan rahmat Allah, sehingga kita setat menghadapi puasa ini dengan penuh keyakinan dan kekuatan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Atas segala kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi fi sabilil haqq wa fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.